Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran kimia lintas minat kelas 12 semester 1 bab pertama, kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu apa itu larutan. Larutan. Nah, larutan itu adalah suatu campuran antara zat terlarut yang dilarutkan dalam suatu pelarut. Misalnya kita punya larutan garam. Nah, kalau mau buat larutan garam berarti caranya adalah dengan melarutkan garam ke dalam air, gitu ya. Nah, dalam larutan garam yang disebut sebagai zat terlarutnya adalah garam dan pelarutnya adalah air. Jadi, yang dimaksud dari larutan adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut. Seperti itu ya. Nah, subbab pertama yang akan kita pelajari pada bab sifat koligatif larutan adalah satuan-satuan konsentrasi. Dalam satuan-satuan konsentrasi, kita nanti akan mempelajari yang pertama, molaritas, yang kedua, molalitas, yang ketiga, fraksi mol, kemudian yang keempat adalah persen massa dan persen volume. Oke, kita langsung belajar satu-satu ya. Pertama, kita belajar mengenai molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Gini ya. Jadi gampangannya, kalau kita punya larutan sebanyak 1 liter, mol zat terlarut dalam larutan itu ada berapa? Seperti itu. Nah, kemudian rumus untuk molaritas simbolnya M besar. Rumusnya mol per volume. Ini rumusnya ya. M itu adalah molaritas, satuannya molar, simbolnya M besar. Kemudian N ini adalah mol dan V adalah volume. Ingat, dalam perhitungan molaritas, volume larutan harus dinyatakan dalam liter. Jadi, nanti kalau kalian menemui volume suatu larutan belum dalam besaran liter, harus kalian ubah dulu ke besaran liter. Nah, dalam perhitungan molaritas, di sini kita memerlukan besaran mol. Karena kita memerlukan besaran mol, nanti kalian harus ingat-ingat rumus-rumus yang berkaitan dengan mol yang telah kalian pelajari pada bab konsep mol. Gitu ya. Nah, konsep mol ini sudah kalian pelajari pada kelas 10 yang lalu. Kalian ingat-ingat lagi. Ada hubungan antara mol dengan massa, kemudian mol dengan jumlah partikel, dan mol dengan volume STP. Coba kita ingat-ingat lagi ya.
Nah, hubungannya kurang lebih seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi nanti untuk menghitung molaritas kita harus tahu dulu molnya. Bagaimana cara mencari mol? Kalau yang diketahui massa, berarti nanti massanya harus dibagi dengan AR atau MR. Kalau yang diketahui volume STP atau volume suatu zat yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, berarti volume STP-nya harus dibagi dulu dengan 22,4. Kemudian kalau yang diketahui jumlah partikel, berarti jumlah partikelnya harus dibagi dulu dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro besarnya berapa? Dulu waktu kelas 10 kalian sudah belajar ya, besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang berkaitan dengan molaritas. Oke, kita bahas soal yang pertama. Tentukan molaritas dari 6 gram urea, MR-nya 60 dalam 500 ml larutannya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui 6 gram urea, berarti di situ massanya sama dengan 6 gram. MR dari urea 60 dalam 500 ml larutannya. Volume larutan 500 ml. Ingat, tadi sudah Ibu katakan kalau dalam perhitungan molaritas volume larutan harus kita jadikan dalam bentuk liter. Jadi ini 500 ml kita ubah dulu ke liter. Ini sama dengan 0,5 liter. Seperti ini ya. Nah, kita disuruh mencari molaritas. Tadi rumus molaritas itu kan mol per volume. Nah, di sini yang diketahui baru volume. Molnya berapa? Molnya kita hitung dulu dari besaran yang diketahui. Besaran yang diketahui di sini apa? Di sini yang diketahui adalah massa dan MR. Bagaimana cara mencari mol dari massa dan MR? Kita lihat diagram konsep mol. Pada diagram konsep mol ini, untuk mencari mol dari massa, massanya kita bagi dengan AR atau MR. Kita terapkan ke soal tadi. Berarti sekarang kita cari mol dulu. Molnya sama dengan massa per MR. Massanya 6, MR-nya 60. 6 per 60 sama dengan 0,1 mol. Jadi ini molaritasnya adalah mol per volume. Molnya 0,1, volumenya 0,5. 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 molar. Ingat ya, molaritas satuannya M besar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Berapa gram NaCl, MR-nya 58,5 yang terdapat dalam 250 ml larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Nah, jadi ini dibalik ya. Yang diketahui molaritas, kita disuruh mencari massa. Oke. Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama adalah mRNaCl-nya 58,5. Kemudian volume larutannya 250 ml. Kita jadikan ke liter sama dengan 0,25 liter. Dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini itu sama artinya dengan molaritas ya. Jadi molaritas dan konsentrasi itu artinya sama. Nah, di situ molaritasnya adalah 2 molar. Yang ditanya massanya berapa? Nah, pokoknya dalam suatu perhitungan kimia, langkah pertama kan kita nyari mol dulu. Nah, di sini nyari molnya dari mana? Dari molaritas. Nah, rumus dari molaritas sendiri kalau dibuat segitiga itu kan molaritasnya sama dengan mol per volume. Jadi kalau misalnya nyari mol, molnya kita tutup ya. Molnya kita tutup, jadinya molnya rumusnya molaritas dikalikan dengan volume. Oke, langkah pertama nyari mol. Molnya sama dengan molaritas dikali volume.
molaritasnya 2, volumenya 0,25 liter. Molnya sama dengan 0,5 mol. Setelah mol ketemu, sekarang kita lanjut nyari massa. Bagaimana cara mencari massa dari mol? Kita lihat lagi diagram konsep mol. Pada diagram konsep mol, di sini kan mol, di sini massa. Ini Ibu cuplik sedikit aja ya, yang ada kaitannya dengan soal. Nah, kalau mau nyari massa ke mol, ini kan dibagi dengan AR atau MR. Kalau sebaliknya berarti dikali AR atau MR. Berdasarkan cuplikan diagram ini, untuk mencari massa dari mol, berarti nanti molnya dikalikan dengan AR atau MR. Jadi nanti massanya bisa dicari dengan cara mol dikalikan MR. Molnya berapa? Tadi molnya sudah kita hitung sebesar 0,5 dikalikan MR. MR-nya adalah 58,5. Berarti massa. Jadi massanya sebesar 29,25 gram. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita belajar konsentrasi larutan yang kedua, yakni molalitas. Simbolnya M kecil. Ingat ya, molaritas itu simbolnya M besar. Kalau molalitas itu simbolnya M kecil. Nah, apa itu molalitas? Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Gini ya, gampangannya kalau kita punya 1000 gram pelarut, nah dalam 1000 gram pelarut itu ada berapa mol zat terlarut? Kalau misalnya zat terlarut sama pelarut yang bersangkutan bergabung membentuk larutan, semacam itu. Nah, rumus dari molalitas sendiri adalah massa terlarut dibagi MR terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Gini ya. Ibu tuliskan keterangannya. M itu molalitas. Satuannya molal. Molal simbolnya M kecil. Ingat ya, kalian harus jelas nulisnya perbedaan antara M besar dan M kecil. Jadi model hurufnya jangan sama ya antara M besar dan M kecil. Karena M besar dan M kecil di sini sangat berbeda artinya. M besar itu molar, M kecil itu molal. Kemudian MT itu massa terlarut. Massa otomatis satuannya dalam gram. Kemudian MRT adalah massa molekul relatif terlarut. Kemudian MP adalah massa pelarut. Gini ya. Oke, sekarang kita langsung bahas soal. Oke ya, ini soal yang pertama. Tentukan molalitas dari 9 gram glukosa, MR-nya 180 dalam 500 gram air. Nah, di sini yang diketahui adalah ada 9 gram glukosa dalam 500 gram air. Berarti yang bertindak sebagai zat terlarut adalah glukosa, pelarutnya adalah air. Nah, di situ massa terlarutnya berapa? Massa terlarutnya 9 gram. MR glukosa berarti MR terlarutnya 180 dalam 500 gram air. Massa pelarutnya 500 gram. Kita disuruh mencari molalitas.
Kita tinggal masukkan ke rumus molalitas. Molalitas sama dengan massa terlarut per mR terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Berarti sama dengan 9 per mR terlarutnya 180 dikalikan 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya adalah 500. Berapakah ini? Kita coret-coret ya. Coret-coret, ini 1, ini 2. Coret-coret, ini 1, ini 20. Berarti tinggal 2 per 20. 2 per 20 adalah 0,1 molal. Ingat, kalau mengerjakan soal, hasil akhirnya harus selalu disertakan dengan satuan. Diingat ya. Soal yang kedua, sebanyak 3 gram ZX dilarutkan dalam 250 gram air, menghasilkan larutan dengan kemolalan sama dengan 0,04 molal. Tentukan massa molekul relatif ZX. Nah, pada soal ini yang diketahui ada 3 gram ZX, massa terlarutnya adalah 3 gram. Dilarutkan dalam 250 gram air, massa pelarutnya adalah 250 gram. Menghasilkan larutan dengan kemolalan. Kemolalan larutannya 0,04 molal. Tentukan massa molekul relatif ZX. Yang dicari adalah massa molekul relatif ZX atau MR dari ZX, di mana ZX di sini bertindak sebagai zat terlarut. Nah, jadi ini cuma dibalik ya. Diketahui kemolalan, yang dicari MR-nya. Nah, caranya kita tetap pakai rumus molalitas. Rumus molalitasnya adalah massa terlarut per MR terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Massa terlarutnya berapa? 3 gram per MR terlarutnya ditanya dikalikan 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya 250. Oh ya, di sini molalitasnya adalah 0,04. Nah, kita kerjakan, kita coret-coret. Ini coret-coret bisa, ini dapat 1, ini dapat 4. Nah, biar gampang, 0,04-nya kita jadikan pecahan. Kita jadikan 4 per 100. Jadinya 4 per 100 sama dengan 3 per MRT dikalikan 4. 4-nya kan bisa dicoret juga nih. Coret-coret. Berarti ini tinggal 1. Kemudian kita kali silang ya. 1 dikalikan MRT kan MRT. Sama dengan 100 dikalikan 3 sama dengan 300. Nah, jadi massa molekul relatif zat terlarut adalah 300. Sekarang kita lanjut ke satuan-satuan konsentrasi yang ketiga. Satuan-satuan konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, nanti ada 2 jenis fraksi mol ya. Ada fraksi mol terlarut simbolnya XT dan fraksi mol pelarut. Simbolnya XP. Gini. Nah, untuk fraksi mol terlarut itu merupakan perbandingan antara mol zat terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Seperti ini. Jadi istilahnya fraksi mol terlarut itu perbandingan antara mol terlarut per mol larutan, di mana larutan tadi kan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi bisa dirumuskan seperti ini ya. Nah, satu lagi fraksi mol pelarut atau XP. Rumusnya hampir sama, pengertiannya juga hampir sama. Bedanya, kalau fraksi mol pelarut itu merupakan perbandingan antara mol pelarut dan mol larutan, di mana mol larutan itu merupakan
penjumlahan dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Seperti ini ya. Nah, Ibu tuliskan keterangannya. XT itu fraksi mol terlarut, NT mol terlarut, NP mol pelarut, dan XP adalah fraksi mol pelarut. Gini ya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Kita bahas soal yang pertama ya. Soal yang pertama, sebanyak 3 gram urea MR-nya 60 dilarutkan dalam 180 gram air, MR-nya 18. Tentukan yang A fraksi mol terlarut, yang B fraksi mol pelarut. Nah, pada soal ini 3 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti yang bertindak sebagai zat terlarutnya adalah urea dan pelarutnya adalah air. Di situ diketahui massa terlarutnya adalah 3 gram, MR terlarutnya adalah 60. Kemudian massa pelarutnya adalah 180 gram dan MR terlarutnya adalah 18. Nah, untuk menghitung fraksi mol, rumus yang masuk dalam fraksi mol itu kan nilai mol. Berarti langkah pertama kita cari mol masing-masing dulu, mol terlarut dan mol pelarut. Nah, sekarang kita cari mol terlarutnya dulu ya. Ingat rumus tadi, untuk mencari mol apabila diketahui massa, berarti massanya dibagi dengan MR. Berarti mol terlarut sama dengan massa terlarut dibagi MR terlarut, sama dengan 3/60. Berarti ini sama dengan 0,05 mol. Kemudian kita mencari mol pelarut. Rumusnya massa pelarut dibagi MR pelarut. Massa pelarutnya 180 per MR pelarutnya 18, sama dengan 180 dibagi 18, 10 mol. Nah, kalau sudah ketemu mol masing-masing, kita baru bisa mencari fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Untuk mencari fraksi mol terlarut, rumusnya tadi mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Berarti ini sama dengan mol terlarutnya tadi ketemu 0,05 per 0,05 ditambah 10. Fraksi mol terlarutnya sama dengan 0,05 per 10,05, atau ini sama dengan 5 per 1005, atau kalau misalnya disederhanakan jadinya 1 per 201 sama dengan 0,00497. Segini ya. Nah, untuk fraksi mol sendiri, karena ini merupakan perbandingan mol, jadi dia tidak punya satuan. Jadi kalau mengerjakan fraksi mol, kalian tidak perlu membubuhkan satuan apapun di sini, gitu ya. Nah, kemudian kita ke soal yang B, fraksi mol pelarut. Rumus dari fraksi mol pelarut adalah mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadinya mol pelarutnya tadi kan 10 per mol terlarutnya 0,05 ditambah mol pelarutnya 10. Jadinya 10 per 10,05 sama dengan 0,0099. Gini ya. Sekarang untuk soal yang kedua, tentukan fraksi mol dari 20% larutan urea dalam air. Nah, ini tipe soalnya beda sama yang tadi ya. Kadang kalian memang akan menjumpai tipe soal yang seperti ini. Nah, di soal seperti ini
Kan di sini tidak jelas ya apa yang ditanyakan. Di sini kan cuma disebutkan fraksi mol saja. Tidak jelas apakah itu fraksi mol terlarut atau fraksi mol pelarut. Nah, jika tidak disebutkan seperti ini, yang dimaksud di soal adalah fraksi mol terlarut. Ingat ya. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan, kalian otomatis mencari fraksi mol terlarut. Nah, ini Ibu tambah ya, yang diketahui MR ureanya sama dengan 60, kemudian MR air sama dengan 18. Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari massa masing-masing zat terlarut dan zat pelarut. Di situ kan 20% urea. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita misalkan massa total larutan adalah 100 gram. Nah, karena massa larutannya 100 gram, berarti massa zat terlarutnya atau massa ureanya 20% dari 100 atau 20 per 100 dikali 100, berarti 20 gram. Kalau massa terlarutnya 20 gram, berarti massa pelarutnya berapa? Tinggal sisanya. Massa larutannya 100 gram, zat terlarutnya 20 gram, berarti pelarutnya 100 dikurang 20 sama dengan 80 gram. Nah, untuk mencari fraksi mol, besaran yang diperlukan di rumus itu kan mol. Berarti kita cari mol dulu ya, mol terlarut dan mol pelarut. Kita mencari mol dari massa. Tadi caranya untuk mencari mol dari massa, massanya tinggal dibagi dengan MR. Jadi untuk mencari mol terlarut, rumusnya massa terlarut dibagi MR terlarut sama dengan 20 per 60 sama dengan 0,33. Kemudian mol pelarutnya berarti massa pelarut dibagi MR pelarut. Massa pelarutnya 80 per MR pelarutnya 18 sama dengan 4,44. Sekarang baru bisa kita cari fraksi mol terlarut. Rumusnya mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut sama dengan 0,33 dibagi 0,33 ditambah 4,44 sama dengan 0,33 dibagi 4,77 sama dengan 0,69. Seperti ini ya. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apapun yang Ibu sampaikan hari ini, kalian catat di buku catatan kalian ya. Sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.